Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para jamaah salat subuh Masjid Al-Falah Kota Sigli, PD, Aceh. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di bulan Rabiul Awal ini. Kita mengkaji, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud adalah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan mendapatkan petunjuk kehidupan daripada sunnah-sunnah beliau, daripada hadis-hadis beliau, yang semua ini adalah merupakan petunjuk kehidupan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam saat ini kita memperingati Rabiul Awal, memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati, mengenang dan merasakan kegembiraan dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kedatangannya beliau di dunia ini yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan betapa kita merasakan nikmat itu dengan kita beriman dan mengikuti beliau. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sudah sering mendengar kalau kelahiran Nabi kita Muhammad itu adalah pada Rabiul Awal tanggal 12 Hijriah, dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama bahwa kelahiran beliau itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma ada banyak pendapat sebenarnya tentang kapan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping pendapat jumhur ini. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 atau 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 10 ya. Ada yang mengatakan 12 ya. Jadi pada tanggal ini ya, banyak ada perbedaan pendapat. Cuma ada satu tanggal yang dibuktikan secara empirik melalui penelitian astronomi tentang kelahiran Nabi dengan melihat kepada gerhana yang pernah terjadi pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada jelas dalam riwayat hadis Nabi yang sahih pernah terjadi gerhana pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian para sahabat mengatakan gerhana ini terjadi karena orang dekat dengan Nabi itu wafat. Nabi mengatakan bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan itu tidaklah terjadi gara-gara meninggalnya atau lahirnya seseorang, tapi dia adalah tanda-tanda daripada keesaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda daripada kekuasaan Allah. Nah, ini membuktikan bahwa ada terjadi gerhana pada masa hidup Nabi. Lalu dibuktikan secara fakta astronominya, ya bisa dibuktikan ya, bahwa betul terjadi gerhana pada masa hidup Nabi. Dan lalu kemudian seorang ahli astronomi Mesir abad 19 bernama Mahmud Basha itu pernah membuat penelitian tentang itu, dan dengan fakta astronomi ini didapatkan bahwa Nabi itu lahirnya tepat pada tanggal 9 Rabiul Awal dengan fakta astronomi ini. Ya, bukannya 12 tapi jadi 9 dengan fakta astronomi ini. Nah, jadi ini adalah merupakan ya, pendapat lain yang diperkuat dengan studi astronominya. Ya. Sedangkan kalau kebanyakan pendapat sejarawan melihat kumpulan-kumpulan pendapat, maka 12 Rabiul Awal yang paling banyak. Tapi itu semua adalah kembali kepada riwayat yang banyak. Sedangkan ini tanggal 9 Rabiul Awal itu melihat kepada ada riwayat tanggal 9 plus ada penambahan bukti baru, bukti astronominya yang dibuat jadinya tanggal 9. Nah, jadi ini adalah variasi kami sampaikan untuk kita pahami bersama bahwa tanggal kelahiran Nabi itu ada beda pendapat para ulama, dan ada penelitian
yang terakhir dibuat, yang terbaru dibuat oleh para ulama astronomi. Dalam hal ini yang bisa dibuktikan bahwa Nabi itu tanggal 9 lahirnya beliau, ya, dengan dipadukan dengan banyak riwayat-riwayat yang lain. Nah, maka di sini kita menjadi lebih terbuka dan juga lebih luas memahami kalau seandainya mau, ya, membuat perayaan Maulid misalkan, yang di situ ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, yang di situ ada pujian dan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada acara khusus yang kita buat, maka ini bisa juga dilakukan pada tanggal 9, sebagaimana ada pendapat yang kuat juga kalau Nabi lahir tanggal 9, ya. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, sedikit catatan ya kami sampaikan, karena kita sekarang ini adalah masa kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini tanggal 10 Rabiul Awal. Nah, jadi tanggal 12-nya, tanggal 9-nya kemarin, ya insyaallah tanggal 12-nya jatuh pada hari Kamis ini insyaallah taala. Nah, dengan niat ini juga mari kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini berkenaan tentang masalah bab as-sidqu, masalah bab kejujuran, ya. Kita melihat bagaimana pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita tentang kebenaran, tentang kejujuran, yang merupakan akhlak yang sangat inti, bahkan itu menjadi akhlak Nabi, sifat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat ini yang sifat wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah kita juga mempertanyakan, kalau akhlak Nabi seperti siddiq, amanah, fatanah, tabligh, ismah juga yang merupakan akhlak wajib pada Nabi, sifat wajib pada Nabi, bagaimana sifat-sifat ini semestinya juga wajib ada pada seorang mukmin. Begitu juga sifat ini wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar dan anak didik kita. Ini merupakan sifat wajib, bukan cuma wajib pada Nabi, mesti juga wajib ada pada seluruh manusia. Kita lihat hadis selanjutnya, an Abi Muhammadil Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribatun, rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahih. Qauluhu yaribuka huwa bil fathil ya wa dhammiha wa ma'nahu utruk ma tashukku fi hillihi wa'dil ila ma la tashukku fihi. Jadi dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari Abu Muhammad yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau berkata, jadi cucu Nabi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwa hafiztu min Rasulillah, aku menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis yang beliau hafal dari kakek beliau sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi atau yang dihafalkan oleh beliau daripada Nabi? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah, karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu adalah tuma'ninah, adalah ketenangan. Wal kadhiba ribatun, sedangkan dusta, bohong itu ribah. Ribah itu adalah sesuatu yang meragukan, sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang tidak menenangkan.
Wa qawluhu yaribuk, makna daripada yaribuk adalah tinggalkan, utruk ma tashukku fi hillihi, tinggalkan apa yang engkau ragu tentang kehalalannya dan berpalinglah kepada apa yang tidak engkau ragukan padanya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini pesan Rasulullah kepada cucu beliau, ya, dan juga kepada umat. Capai Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu Nabi, beliau katakan, saya hafal dari Nabi. Ibaratkan ini adalah pesan Nabi, seorang kakek kepada cucu beliau yang masih kecil. Mungkin sejak masih kecil ya, beliau sudah sampaikan hadis ini, sehingga seringnya Nabi ingatkan sampai memang betul-betul terhafal. Jadi bukan beliau katakan sami'tu, tapi sudah hafirtu, ya. Kalun hafai, kan lun dengar. Kalau dengar kadang cukup sekali. Kalau menghafal harus diulang berkali-kali. Jadi ini pesan tarbiyah Nabi kepada cucu beliau. Ini adalah merupakan pelajaran pertama bagi kita. Ini yang Nabi ajarkan pada cucu beliau tentang masalah kejujuran. Bagaimana Nabi ajarkan pesan kejujuran ini? Karena kita tidak mampu untuk mengontrol kehidupan anak kita, mengontrol kehidupan cucu kita. Bagaimana dia membuat sebuah keputusan dalam hidup, keputusan yang baik tentunya, ya. Bagaimana? Dan enggak mungkin setiap hal dia akan tanya kepada kita. Begitu juga Nabi. Bagaimana beliau tidak khawatir tentang cucu dan anak beliau? Ya, tentu beliau khawatir tentang cucu dan anak beliau. Beliau ajarkan bagaimana dia mengambil keputusan. Dan enggak mungkin setiap hari, setiap saat, seumur hidup akan tanya kepada Nabi, kalau ini apa hukumnya? Kalau ini apa harus saya ambil keputusan? Ya, dia tidak bisa, walaupun cucu Nabi kan enggak bisa mengandalkan Nabi seumur hidup, karena Nabi wafat dan kemudian akan hidup, setelah itu akan hidup terus. Kita juga begitu, ya. Anak kita juga kalau dia selama ini banyak tanya kepada kita, ya, bagaimana mengambil keputusan hidupnya, langkah-langkah hidupnya, mungkin masih ada ayahnya dia tanya, menurut ya mungkin itu lebih menenangkan keputusan dari kita. Terus kalau kita tidak ada, bagaimana? Inilah yang penting ditanamkan. Prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip, ya, mengambil keputusan dalam hidup secara baik dan benar. Maka ini prinsip sifatnya universal. Prinsip sifatnya adalah luas, berlaku kapan saja dan di mana saja. Yaitu kata Nabi, dak ma yaribuk. Kalau ada perkara-perkara yang meragukan kita merasa tidak tenang, ada gundah dalam diri kita, maka dak ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada perkara yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah, karena sesungguhnya kejujuran itu atau kebenaran, jadi jujur dengan benar adalah sama dalam hal ini. Kebenaran artinya apa? Sesuainya apa yang kita lihat dengan hakikat yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan hakikat yang sebenarnya. Apa yang nampak dengan hakikat yang sebenarnya itu benar. Jadi apa yang tanyo kalon dengan yang tanyo fikir sama. Itu adalah benar. Faktanya benar. Kejujuran adalah kemampuan mengatakan dan mengakui sesuatu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kebenaran. Itu jujur. Orang yang berucap, ucapannya itu sesuai dengan fakta kebenaran yang ada. Itu jujur. Apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Karena diri seseorang siapa yang kenal, siapa yang tahu.
Ya, apa yang ada dalam dirinya dengan apa yang dia ucapkan itu sama, itu jujur. Ya, itu jujur. Karena kita tidak tahu isi hati orang. Yang kita bisa dengar hanya isi mulutnya. Jadi kalau seandainya isi hatinya sesuai dengan isi mulutnya, sesuai dengan apa, kita nggak bisa mendengar hatinya, tapi kita bisa mendengar lisannya. Kalau sesuai antara dalam dan luar, yang terdengar dengan yang tidak terdengar, berarti jujur. Begitulah maknanya. Kenapa dikatakan kebenaran dengan jujur itu sama? Ya, karena kedua-duanya menunjukkan